Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. PR yang kemarin bagian Mas Armi udah dikoreksi ya, Mumtaz. Enggak ada yang salah ya, seingat Anda tadi pagi anak koreksi. Sekarang kita lanjut halaman 21 ya, yaitu di poin yang kedua ya. Poin yang kedua. Yang pertama itu kan tentang tafsirnya kalimat la ilaha illallah menurut ahli wahdatil wujud ya. Ahli wahdatil wujud. Yaitu mereka mengatakan la ilaha maujudun illallah, maka konsekuensinya tidak ada ilah yang ada kecuali Allah, berarti semua sesembahan yang ada saat ini itu namanya Allah gitu ya. Nah, ini pemahaman mereka karena mereka menafsirkan seperti itu. Tapi kalau misalnya di akhir ya, di akhir-akhir beliau menulis kalau dikatakan la ma'buda bihaqqin siwaka, maka itu bisa jadi benar ya, karena la ma'buda bihaqqin ada qaidnya yang menyatakan bahwa tidak ada sembahan yang diibadahi dengan benar ya secara hak kecuali Allah, maka itu tafsiran yang pas ya. Tapi kan tidak demikian ya, karena mereka punya tafsiran lain. Lanjut Mas Armi, poin kedua. Berarti Asani ya, silakan. Asani Ya. tafsiru ulama'i al-kalami li kalimatit tauhidi. Ya. Tarjim. Ulama'ul kalami yaquluna la ilaha illallah la qadiro alal ikhtira'i wal khalqi wal tadbiri wal ijadi illallahu. Ya, betul. Tarjim. Poin yang kedua. Poin yang kedua, tafsir ulama kalam terkait makna kalimat tauhid. Ya, Mumtaz, lanjut. Ulama kalam mereka berkata, la ilaha illallah, la tidak ada qadirat mampu ya. Yang mampu ya. Tidak ada yang mampu atas penciptaan wa khalqi, penciptaan juga ya. Ya, betul, sama. Dan penciptaan dan pengaturan ya, pengaturan ya. Dan penciptaan dan perwujudan ya. Yang ada jadi nggak ada, nggak ada jadi ada. Perwujudan kecuali Allah. 6, lanjut. Wahada, halaman selanjutnya wahada ghairu. Wahada ghairu sahihin. Hada yuwafiqu dinal musyrikina. Fal musyrikuna
yaquluna la yaqduru alal khalqi illallahu la yuhyiyu illallahu La yuhyi ya illallahu. la yuhyi illallahu la yumitu illallahu la yarzuqu illallahu wa hadza tauhidu ar-rububiyyati. Nah, tarjih. Dan ini tidak benar. Ini sama ini merupakan ya yuwafiku Menyepakati atau sesuai. sesuai. Ini sesuai dengan agama orang-orang musyrik. Maka orang-orang musyrik itu mereka berkata tidak ada yang mampu atas penciptaan kecuali Allah. Iya. Tidak ada yang tidak ada yang menghidupkan kecuali Allah. Tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rizki kecuali Allah. Dan ini merupakan tauhid rububiyah. Nah, tuntas. Barakallahu fiik. Mas Dwi, masih meeting Mas Dwi? Ya, masih meeting. Nah. Yang ketiga, as-salisu, yang ketiga, tafsiru la ilaha illallah indal jahmiyati wal mu'tazilati. Ini tafsir la ilaha illallah menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah. Wa man sara ala nahjihim, ya. Siapa orang yang berjalan di atas cara mereka ya dalam menafsirkan kalimat tauhid, ya maksudnya la ilaha illallah itu ya atau tauhid itu adalah huwa nafyul asma'i was sifati. Menurut Jahmiyah dan Mu'tazilah, bertauhid itu adalah menafikan nama dan sifat. Li'anna man asbatal asma'a was sifata indahum yakunu musyrikan. Karena bahwasanya siapa orang yang menetapkan nama dan sifat ya kepada Allah bagi mereka ya menurut mereka maka orang tersebut adalah orang yang berbuat syirik. Wa tauhidu indahum huwa nafyul asma'i was sifati. Dan tauhid di sisi mereka itu adalah ya menolak nama dan sifat. Ya, menolak nama dan sifat. Lanjut Mas Armi yang 4. Ar-Rabi'. Ar-Rabi' tafsirul hisbiyina wal ikhwaniyina Ikhwanina. ikhwani Ya. wal ikhwaniyina bukan ya? Iya, betul. Al-yauma yaquluna la ilaha illallah ay la hakimiyata ilallahu wa al-hakimiyatu kama yasumu naha Juz'an. apa juz'un? Juz'an min makna la ilaha illallah li'anna maknaha syamilun likulli
anwa'i al-ibadati. Tarjem dulu. Yang poin yang keempat, tafsir orang-orang Hizbi dan Ikhwanul Muslimin sekarang ya. Betul. Mereka berkata la ilaha illallah, yaitu tidak ada kekuasaan, tidak ada kekuasaan kecuali illa lillah, itu tadi ya salah bukan illallah ya. Illa lillah, betul. Illa lillah. Mm. Tidak ada kekuasaan kecuali untuk Allah. Ya, jadi taulah hakimiyah ini, hakimiyah itu ya bahwasanya Allah menghukum ya, membuat hukum dengan apa yang Dia kehendaki ya. Jadi tidak ada hakimiyah ya, itu kemampuan bahwa Allah lah yang berhak menghukum ya dengan apa-apa yang Dia kehendaki. Sebenarnya kalau di kita sebenarnya kalau di Ahlussunnah masuknya ke rububiyah ya. Cuman di sini sebagian mereka memaksudkan sebenarnya inil hukmu illa lillah, ya tidak ada hukum selain hukum Allah. Jadi muncullah tauhid hakimiyah. Jadi illa lillah ya, kecuali milik Allah. Wal hakimiyah dan hakimiyah Sebagaimana yang disebutkan ya. Mereka menamainya. Sebagaimana mereka menamainya. Jadi ini benar bacanya juz'un ya. Adalah bagian gitu. Adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Karena sesungguhnya maknanya mencakup seluruh ya, seluruh jenis ibadah. Ya. Jadi sebenarnya itu problemnya mereka itu membatasi dari sisi atau menafsirkan la ilaha illallah itu terbatas pada la hakimiyata illa lillah gitu ya. Jadi tidak ada hukum ya atau yang berhak membuat hukum atau menghukum kecuali itu hanya milik Allah saja ya. Jadi hakimiyah ini sebagaimana mereka menamakannya dengan hakimiyah adalah bagian dari makna la ilaha illallah. Kenapa? Karena maknanya mencakup semua peribadatan. Itu versi mereka ya. Jadi nggak apa-apa lah ada tauhid hakimiyah ini ya, karena toh ini mencakup semua peribadatan. Seperti itu. Nah, kemudian Anda lanjut. Udah ada poin ya. Fanaqulu lahu, maka kita bantah mereka, wa aina baqiyatul ibadati, dan di mana ibadah-ibadah yang lain ya. Ainar ruku wasujudu wadzabhu wan nadru wa baqiyatul ibadah. Jadi syariat-syariat salat, ya ruku, sujud, menyembelih, ya nazar dan ibadah-ibadah yang lain ya. Kalau memang hanya dibatasi terkait hukum saja ya, tidak ada hukum selain hukum Allah. Padahal ini sebenarnya tadi masuknya sebenarnya di tauhid rububiyah ya, tauhid rububiyah kalau di bab hukum itu. Kemudian hal ibadatu hiyal hakimiyatu faqat idza kana ma'naha indakum al hakimiyatu faqat. Ya, bagaimana bisa ibadah adalah hakimiyah saja ya. Ya, ketika bagi mereka maknanya adalah hakimiyah saja. Jadi maksudnya ya ibadah yang lain itu kemana gitu ya. Kalau
tafsiran la ilah, ya tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, itu hanya ditafsirkan dengan di sebagian saja dari jenis ibadah ya. Kita kan berhukum dengan hukum Allah ini adalah ibadah ya. Dalam satu sisi, dalam sisi yang lain ya ibadahnya itu apa namanya related kepada hak Allah ya. Memang hanya Allah yang memiliki hak untuk menghukum atau memberi hukum ya, berhukum ya atau memberi hukum. Nah, wa aina ma tanfihi min anwa'i syirk, dan di mana dari perkara-perkara yang menafikannya dari jenis-jenis kesyirikan. Jadi enggak, kalau dibatasi apa hanya tauhid hakimiyah saja, maka nanti untuk membantah apa namanya kesyirikan-kesyirikan yang ada itu nggak bisa ya, tidak tercakup ya. Beda dengan definisinya ahlus sunnah. Ya subhanallah, ya yang bagi tanbihu li hadzal umuri lianna hadhihi kalimatan, ya lianna hadhihi kalimatun azimatun. Ya. Jadi ini ekspresi dari Syekh Shalih Al Fauzan, ya Maha Suci Allah, maka selayaknya kita memperingati dari atau memperingatkan terhadap perkara ini. Kenapa? Karena perkara ini atau ucapan ini adalah ucapan yang agung. Ya, karena la ilaha illallah tadi ya, terkait penafsirannya. Ini kan penafsiran yang keempat. Pertama penafsirannya Wahdatul Wujud, kemudian Ahlul Kalam, Jahmiyah, Mu'tazilah, dan terakhir ini yang keempat ya. Yang keempat itu hizbiyah dan ikhwani. Nanti yang kelima itu tafsirnya Ahlus Sunnah. Nah, lanjut, hiyal munjiyatu minan nari liman haqqaqaha. Karena kenapa kalimat ini agung? Karena dengan la ilaha illallah ini dia adalah penyelamat ya, dari api neraka bagi orang yang merealisasikan kalimat tauhid ini. Bagaimana kita bisa merealisasikan kalimat tauhid? Ya, sedangkan kita salah menafsirkan dari kalimat tersebut. Makanya ini harus berhati-hati ya terkait penafsiran-penafsiran yang ada. Waqulu waqulud dini yang ya waqulud dini, scroll ke bawah ya. Apa ini ya? Harusnya bunia ya. Bunia Yunbani ya, harusnya bacanya ya. Yunbani ya. Dibangun alaiha min awwalihi ila akhirih. Dan setiap agama yaitu dibangun atas kalimat la ilaha illallah dari awal sampai akhirnya. Wadawatur rusuli wal kutubi al munzilati kulliha mabniyatun ala hadhil kalimati. Dan setiap dakwah para rasul ya, semua dakwah rasul itu sama ya. Kemudian kitab-kitabnya yang turun seluruhnya itu dibangun di atas kalimat ini, itu kalimat tauhid. Kalimat tauhid. Lanjut Pak Win, yang kelima. Tafsirul ahli sunnah wal jamaah. Mudof ya, tafsiru. Tafsiru ya. Tafsiru ahlu sunnah. Ahli ya. Mudof ilaih. Tafsiru ahli sunnati wal jamaah. An la ilaha illallah maknaha anna la ilaha illallah ay ilaha illallahu maknaha la ma'buda bihaqqin illallah di annal ma'budati kasira siratun ya, kasiratun walakin al mu'bud bihaqqin huwallahu wahdah. Harusnya ma'bud ya, itu salah. Ma'bud ya. Iya, apa namanya, harokatnya salah.
Al-ma'budu walakin al-ma'budu bihaqqin huwallahu wahda wa ma siwahu fa fa ibadatihi yasa fa ibadatuhu. fa ibadatuhu bi Ba- batilas Batilatun. batilatun kama qala Allah taala Tarjem dulu. Ya, tarjem. dan bahwasanya la ilaha illallah maknanya adalah tidak ada yang berhak disembah selain Allah. Karena sesungguhnya penyembahan itu ada banyak. Akan tetapi menyembah Yang disembah. akan tetapi yang disembah dengan benar dia adalah Allah saja. Wama tidak ada yang serupa, tidak ada tidak ada yang serupa Dan yang selainnya dalam maka maka ibadahnya batil. ya, Seperti perkataan Allah Ta'ala, zalika bi annallaha wal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi wal batilu wa annallaha wal aliyyul kabir. Dan itu zalika itu adalah dengan bahwasanya Allah dialah yang bahwasanya Allah dialah yang berhak wa annama dan apa-apa yang diseru selainnya dia adalah batil, dan bahwasanya Allah dia adalah maha tinggi dan maha besar. Entas, barakallahu fiik. Nah, di situ kalau di atas ini ya, yang di anal ma'budati tadi sudah benar ya, dia isim anak ya. Kasih rotunya khobar anak. Walakin al ma'budu bihaqqin huwallahi wahdahu. Wa ma siwahu fa ibadatuhu batilatun. Itu mubtada khobar. Ada yang bingung Pak Win kalau dari sisi Eropa? Kalau lama kalau yang lama Buddha itu isimla ya. Lama Buddha, Buddha dia apa namanya? Irobnya apa? Ingat nggak Pak? Lama Buddha Mak Buddha itu irobnya apa? irobnya apa ya? Isimla ya. Simla ya. Isimla dia mabni ya. Karena dia kan isim mufrad ya kan. Kayak misalnya contoh di Muyasar la rojula fiddari gitu. La rojula fiddari. Aslinya rojulun fiddari. Masukkan la. Jadi dia bukan mansub ya, jadi dia mabni dengan tanda bagaimana dia mansubnya ya, dengan tanda bagaimana harokat ketika dia mansub. Jadi biduni tanwin, tanpa tanwin. Jadi bukan lama budan tapi lama buda bihaqqin illallah. Jadi kalau ditanya ma'bud di situ i'rabnya apa? Mabni ya. Wa alamatu apa namanya, dan tanda mabninya adalah fathah ya, tandanya fathah. Kenapa? Karena dia ngikutin tanda ketika dia mansub ya. Jadi itu isim la. Ada lagi nggak Pak Win?
Kalau kasirotun ini sifat ya. Khobar anna. Oh, Iya khobar kan? ana ini sifat Iya, ana khobar. berarti 6. Anal ma'budati mansub kan? 6 Kasirotun. karena ya mabudati. Kalau mau ma'bud tadi mabni alal fathi ya, mabni alal fathi. Dia isim la. Khobar la-nya mana? Khobar la-nya bihakin ya, jar majrur ya. Kalau huwallah ini posisinya apa? Itu sisipan aja ya. Kalimat i'tiradiyah dia sisipan aja. Atau kalau misalnya kita mau sebut dia khobar juga boleh ya, misalnya walakin jadi kan walakin al-ma'budu bihaqqin huwallah. Jadi huwanya ini huwallahnya ini sebagai khobarnya. Bisa seperti itu. Sebenarnya ada bab lagi huwanya juga bisa dibilang dia apa namanya domir fasal ya. Domirul fasal. Jadi domir fasal itu domir yang memisahkan apa namanya supaya tidak terjadi kesamaran setelah domir fasal itu dia nanti disangkanya naat gitu. Padahal sebenarnya itu khobar. Contohnya mana ya? Sebentar, domir fasal. Jadi kalau diartikan sih sebenarnya ini sih adalah aja. Tapi kita belum belajar sih ya domir fasal. Coba ya anak share ya. Nah ini. Udah kelihatan? Wah, kecil sekali. Iya, ntar anda gedein. Ini websitenya Ustadz siapa? Nah lupa. Dia jurusan bahasa Arab ini. Nah di sini domir fasal. Contohnya gini. Misalnya kita punya kalimat Zuhairun al-Karimu. Ya, ini terjemahnya jangan lihat terjemahnya dulu. Zuhairun al-Karimu. Ya, kalau dari sisi Arab, Zuhairnya apa, Pak Win? Mubtada khobar atau apa? Zuhairun Al-Karimu. al-Karimu. Apa? Sifat mausuf. Jadi Zuhairnya mubtada, Al-Karimnya naat. Berarti kayak belum sempurna gitu ya. Apa khobar ya al-Karimnya? Mutada khobar. Gimana tuh? Iya, mutada khobar. Mubtada khobar. Ya. Ya bisa dua, bisa dua. Kalau kita artikan Zuhairun al-Karimu, Zuhair yang mulia itu misalnya madrubun, dipukul. Nah, bisa aja kan. Jadi kalau misalnya ini disebutnya sifatnya, kalimat itu belum selesai. Jadi Zuhairnya mubtada, al-Karimu dia baru naat, tapi belum ada khobar. Zuhairun al-Karimu yajlisu. Nah, baru itu khobar. Nah, tapi bisa juga atau dipahami ini. Nah, ini mungkin yang dipahami tadi sama Pak Win, mubtada khobar. Zuhair adalah orang yang mulia. Zuhairun mubtada, al-Karim ini orang yang mulia. Gitu kan? Jadi bisa dua. Nah, tapi kan bias, ya kan? Kalau kayak gini nih bias. Makanya nanti datang yang namanya domir fasal itu untuk menghilangkan kesamaran. Ya. Jadi makanya kalau misalnya kita anggap seperti tadi naat, ya Zuhairun al-Karimu qad dhahaba ila Makkah. Zuhair yang mulia itu berarti si Zuhair yang mulia ya, bukan Zuhair yang lain. Nah, ini khobarnya. Qad dhahaba ila Makkah. Pernah pergi ke Mekah. Nah, tapi ini kan kalau kayak gini udah jelas ya bahwa Zuhairnya mubtada. Nah, tapi gimana kalau yang kita maksud tuh maunya yang kayak tadi Pak Win mau mubtada khobar. Zuhair adalah orang yang mulia. Maka harus disisipi ya, disisipi di antara si Zuhair dan Al-Karim ini huwa. Nah, ini huwa ini namanya domir fasal. Jadi ketika
kalimatnya begini, maka kan ada dua kemungkinan. Tapi ketika disisipi domirul fasl, itu maka tidak ada kemungkinan lain kecuali dia adalah mubtada khobar. Zuhairun huwa al-karimu. Gitu. Udah ini mubtada. Zuhairnya mubtada, huwanya domirul fasl, la mahalla laha minal i'rab. Tidak ada i'rabnya, domir fasl aja. Al-karim mubtada. Gitu. Jadi nggak mungkin kalau udah ada domir fasl, si al-karim ini kita i'rab naat. Ya, kayak gitu. Jadi itu fungsi domir fasl. Ya. Nah itu. Nah balik lagi ke yang kita tadi ya. Ini Ana share di grup ya. Kalau antum mau baca ya. Beliau ini bagus tulisannya di bidang bahasa sama mazhab Syafi'i ya. Tapi kalau akidah ya tengah-tengah lah. Kadang mendukung Asy'ariyah juga, kadang sama seperti Ibnu Taimiyah gitu pada sebagian kondisi. Tapi kalau ininya bahasa Arabnya memang jurusan bahasa Arab. Kadang-kadang suka kalau baca cerita tentang ulama bahasa Arab dari web itu juga bagus. Nah, lanjut lagi ya, share yang ini tadi walakin al ma'budu bihaqqin ya huwallah. Nah, ini domir fasal ini, domir fasal. Jadi pasti ini Allahnya boleh dibilang khobar gitu ya. Kalau kita ambil ini khobarnya. Jadi walakin atau mau dibaca walakin al ma'buda, ini kalau misalnya diaktifkan gitu ya. Kalau mau jadikan atof ya normal aja. Jadi mubtada khobar, tapi kalau walakin al ma'buda huwallahu bihaqqin gitu ya. Ini anggap aja ininya nggak ada kalau mau samain kayak contoh tadi. Ini kan jar majrur kan dia muta'alliq ya. Muta'alliq. Jadi kalau lakinya dibuang, bihaqqin jar majrurnya dilepas dulu kan sisanya apa? Al ma'budu Allahu, al ma'budu Allahu. Al ma'budu mubtada, Allahnya khobar. Tapi bisa juga kalau nggak ada huwa nih, nggak ada huwa. Al ma'budu Allahu berarti yang disembah. Tapi nggak mungkin sih Allah jadi naat ya. Kalau Allah jadi naat nggak mungkin. Misalnya nama Allah yang lain lah. Ini kalau lafzul jalalah nggak bisa. Misalnya padanannya apa? Ar-Rabb atau Al-Hakim gitu ya misalnya. Nah, itu kan kelihatan. Jadi ada kemungkinan jadi naat man'ut ya. Kayak tadi kan Zuhair itu kan isim ma'rifah. Ya isim ma'rifah. Si tadi apa Al-Karim isim ma'rifah kan. Jadi bisa jadi bikin naat. Kita kan harus sama kan dari sisi ini. Ini juga sama. Allah kan ma'rifah, al-ma'bud ma'rifah. Makanya disisipi huwa. Jadi supaya jangan sampai Allah dibikin naat. Tapi kondisi ini nggak mungkin ya. Karena lafzul jalalah bukan sifat ya. Nama dia. Nama. Seperti itu. Baik, ada lagi pertanyaan dari sisi nahunya? Kalau Pak Win udah anak koreksi ya. Koreksinya antum anak rekam lagi. Soalnya Anda mau banyak ngasih catatan. Kalau stop Anda lupa. Jadi rekaman antum Anda stop, Anda komentar. Kayak gitu. 6. Kalau ini Anda request hari Selasanya ganti ya karena hari Selasa tuh Anda ada jadwal dars langsung sama Ustadz Aris Munandar. Jadinya estafet kalau habis meeting jam 5 itu lihat. Kalau malam full antum ya bawin ya kalau nggak salah ya. Nah, Ustaz, sampai hari Kamis, Senin sampai Kamis full. Oh, Jumat malam kosong. Insya Allah. Jumat malam kosong ya. Boleh atau kalau ini hari Kamis jam 5 bisa ya? Misalnya besok. Suka meeting kalau Selasa Kamis itu. Oh, Selasa Kamis. Selasa Kamis itu meeting rutin, kadang-kadang suka lewat dari jam 5. Kalau Mas Armi buat ganti Selasa prefer hari dan jam apa Mas? Ana sih pengen ganti hari Selasanya sih. Soalnya malam juga ada ngajar, Ana ada belajar juga. Mas Armi? Ikut aja lah. Asal jangan weekend lah. Asal jangan weekend, oh ya.
Mas Dwi masih meeting, Mas Dwi. Mas Dwi juga meeting. Hari Antum Selasa. dengar Ustaz, kenapa Ustaz? Kalau hari Selasa, Anda request geser kemana ya? Kalau antum prefernya? Ana selain Kamis bisa Ustaz, Ana Kamis ada tasin. Oh, apa Kamis sore ada tasin? Iya, Oh ya udah paling berarti tadi ya Jumat malam kali ya. Jumat malam jam 8 kali ya. Bisa ya? Insyaallah. Jumat malam. Yo. Sorry, Afan, Kamis nggak apa-apa sih Ustaz? Kamis nggak apa-apa sih? Itu Kalau habis maghrib Ustaz intinya. Oh, kalau Jumat malam Nggak bisa. apa-apa juga. Ya, Bisa kalau Kamis tadi Pak Win ya, tadi ada meeting. Oh, iya, Oke, oke deh. Jadi Selasanya kita coba ganti jam ini ya, Jumat malam ya. Berarti Rabu Jumat ya Ustaz? Ya, Rabunya jam kayak gini nih. Ya mau nggak mau ya jam 5. Jumatnya Kemudian Jumatnya malam. Jumatnya malam habis Kak. Isya. Jam 8 ya. Ya, habis Isya ya, habis Isya lah boleh. Nah, Ustaz. Anak tuh maghrib sampai ininya sampai Isyanya ngajar sih. Nah, Nah, Ustaz. kurang lebih itu ya. Kalau Selasa emang paling padat sih nah kalau meeting. Sama Ustaz. Kayaknya meeting mulu. Jadi kangen ke kantor sih. Udah Pak pulang. Awin malam ngajar ya? Kenapa? Senin sampai Kamis. Hah? Oh, Kan Pak Win. ngajar, Senin sampai Kamis. Malam. Masya Allah. Kenapa? Antum ngajar sih, Senin sampai Kamis malam. Ngajar apaan? Oke. Jazakumullah khairan. Mudah-mudahan kita bisa selesaikan ini ya. Beberapa pertemuan ke depan. Soalnya tipis tapi belum selesai. Tapi nanti ini aja ya, apa kalau dari sisi Irop memang apa namanya kita perlu bahas ya. Ada sih rencana kalau habis selesai ini kayaknya pengen balik lagi ke teori ya. Entah Muyasar jilid 3 atau jilid 2 karena Dua dulu lah, Cat. Jadi jangan loncat. ya supaya ada refresh ya. Tapi seenggaknya ini dapat kosakata lah. Yang nanti kita lihat lagi deh insyaallah. Bismillah. Kita tetap subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.